wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Profesor Dr. Nunu Suryani MPD selaku Dirjen GTK Kemdikbudristek. Terima kasih Prof kehadirannya, juga teman-teman tim APSI dan juga Bapak Ibu semuanya yang hadir di room Zoom meeting pada siang ini. Pertama-tama tentu kita mengucapkan syukur alhamdulillah kita semuanya diberi kesehatan dan juga diberi kesempatan ya untuk tetap bersilaturahmi dan utamanya belajar bersama. Nah, seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu dan juga kami laporkan Prof, saat ini teman-teman pengawas memang sudah haus informasi nih Prof, haus ilmu, haus pengen belajar ini terkait dengan tantangan yang sudah kita hadapi di sekolah, bagaimana sekolah ini sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, tentu bagi teman-teman pengawas ini menjadi sebuah tantangan yang menarik karena di samping itu kita juga harus mendampingi Bapak Ibu kepala sekolah ya dalam mengelola sekolah. Kita juga sudah tahu ada rapot pendidikan. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini mau tidak mau harus segera kita lakukan pendampingan seefektif mungkin. Nah, seperti apa gambaran keseluruhannya nanti akan disampaikan oleh Prof. Nunu. Untuk itu, terima kasih sekali lagi kehadiran Prof. Nunu dan juga Bapak Ibu seluruh Indonesia ya, pengawas sekolah seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita semuanya bisa tercerahkan nanti dari penjelasan dari Prof. Nunu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus yang selalu memberikan pencerahan dan memfasilitasi kita semua untuk peningkatan kompetensi, pengetahuan, wawasan dan para pengawas kita tentunya Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja simak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Dirjen GTK Kemendikbudristek, Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani MPD. Izin Ibu, waktu seluas-luasnya disilahkan kepada Ibu. Dan mohon izin Ibu apabila nanti ada pertanyaan mungkin dari chatroom atau raise hand, disilahkan kepada Ibu bagaimana baiknya. Disilahkan Ibu. Terima kasih. Sebentar ya Bu, sebentar. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia untuk Bapak Ibu pengawas. Yang saya hormati Pak Agus Sukoco, Ketua APSI Pusat dan Bapak Ibu pengurus APSI Pusat Daerah dan seluruhnya saja, tidak saya sebut satu persatu, dan juga Ibu Rini sebagai moderator. Tadi yang disampaikan Pak Sukoco benar sekali bahwa pengawas seiring dengan perkembangan kebijakan saat ini dengan implementasi kebijakan Merdeka Belajar, memang peran pengawas mengalami banyak sekali penyesuaian gitu ya. Sehingga kita juga harus forum-forum seperti ini sangat penting untuk menyamakan menyamakan persepsi kita, frekuensi kita terkait dengan peran pengawas. Saya akan berbagi layar dengan Bapak Ibu. Sebenarnya ini belum lengkap ya terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan, tapi begini, saat ini Kemendikbudristek sedang melakukan revisi berbagai peraturan, terus menyikapi dengan kebijakan dari Kemenpan RB tentang penyederhanaan JF, dinamika terkait dengan penyederhanaan JF ini terus terjadi. Jadi ada banyak pandangan yang mengatakan bahwa sebenarnya pengawas itu tetap aja guru, namanya JF-nya guru, terus berkembang sedemikian rupa. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan pengawas itu kok mengawasi ya, padahal dia sebenarnya adalah pendamping satuan pendidikan begitu.
apakah namanya lebih cocok kalau disebut dengan pendamping satuan pendidikan. Jadi banyak dinamika yang terjadi terus berkembang. Namun saat ini kami terus mengawal dinamika itu, dan pada akhirnya nanti Bapak Ibu kami akan sampaikan update terbarunya begitu ya. Tapi saat ini Bapak Ibu, sebagaimana yang ada di layar ya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan sebenarnya peran pengawas dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar itu seperti apa. Sebagai informasi Bapak Ibu, kami ingin sampaikan terkait dengan saat ini Merdeka Belajar yang sedang implementasi saat ini ya. Merdeka Belajar ini sudah sampai episode 24 dan sebentar lagi episode 25 dan akan menyusul episode-episode berikutnya. Di kebijakan tersebut dan Merdeka Belajar itu secara prinsip adalah langkah untuk transformasi pendidikan. Jadi saat ini kita sedang bertransformasi. Namanya transformasi itu selalu penuh dengan ketidaknyamanan ya Bapak Ibu, sampai menemukan bentuk yang sesungguhnya sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat saat ini gitu. Nah, Merdeka Belajar itu sendiri langkah untuk transformasi yang mana pada akhirnya adalah untuk SDM unggul Indonesia yang sebutannya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu sendiri Bapak Ibu ketahui bahwa dia adalah pelajar sepanjang hayat, yang mana pelajar sepanjang hayat yang ditunjukkan dengan nilai-nilai yang ada dalam 6 dimensi gitu ya. 6 dimensi itu sendiri selain nalar kritis, 5 diantaranya karakter, sehingga ini kita perlu melakukan berbagai penyesuaian strategi, metode pembelajaran, assessment, cara-cara belajar agar pelajar Pancasila itu dapat terukur. Nah, di sini tentu semua peran itu harus disesuaikan. Peran gurunya mulai disesuaikan, kepala sekolah mulai disesuaikan, dan peran pengawas sekolah pun juga disesuaikan. Ini gambarnya mungkin tak perlu saya ulang ya. Merdeka Belajar itu rumah, objektifnya adalah pelajar Pancasila. Banyak indikator yang dilakukan dan banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Yang paling pojok paling kanan yaitu kebijakan prosedur dan juga metode pembelajaran, strategi, metode asesmen disesuaikan. Nah, terkait kepada pengawas sekolah, kalau kita lihat di gambar ini, rujukan yang sekarang ini belum dicabut, Permenpan RB nomor 21 tahun 2010. Meskipun sudah muncul Permenpan nomor 1 tentang penyederhanaan JF, tapi ini masih Permenpan RB ini masih sebagai acuan. Saat ini jabatan di Permenpan RB 21, jabatan fungsional pengawas adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Itu yang lalu ya Bapak Ibu. Nah, saat ini kami sedang menggodok per dirjen, karena kita jadi banyak dinamika ya mengapa kita menjelaskan tugas pengawas itu dalam peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, karena ini JF rujukan untuk JF pengawas ini masih ada, dan PP Guru yang membahas tentang penyederhanaan JF RPP pelaksanaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mencabut beberapa peraturan yang lain dan menjadikan satu PP pelaksanaan Sisdiknas sedang dalam proses. Maka di sini seiring dengan kebutuhan segera terkait dengan pengawas ini, belum lama Bapak Ibu tahu bahwa ada formasi untuk JF pengawas dan bisa dilamar oleh P3K. Jadi dinamika terus berkembang, kemudian sudah ada kebijakan tentang syarat menjadi pengawas sekolah dari guru penggerak. Maka di sini dikeluarkanlah draft per dirjen, yang mana draft per dirjen ini sebenarnya isinya ini masih dalam, jadi saya belum bisa menyampaikan draftnya isinya seperti apa, tapi ini bocorannya kurang lebih isinya adalah peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Dalam draft ini, tugas pengawas karena saat ini kurikulum Merdeka belum dipakai oleh seluruh satuan pendidikan. Kalau sekolah formal itu baru 82%-an sekolah formal, masih ada kurikulum darurat dan kurikulum 2013. Maka draft ini bukan disebut sebagai peran pengawas sekolah dalam kurikulum Merdeka,
tapi dalam kebijakan Merdeka Belajar, gitu ya. Di sini pengawas sekolah adalah definisinya dalam ketentuan umum. Pengawas sekolah adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Fungsinya pengawasannya masih dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Jadi bukan lagi pengawasan sebagaimana definisi pengawas sebelumnya, tapi sudah bergeser kepada pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Nah, jadi skema ini jadi tugas pengawas pun sama dengan yang sekarang terjadi, ada transformasi peran pengawas sekolah di sini yang semula sebagai pengendali orang yang mengelola orang dan organisasi agar terkendali sesuai dengan standar kinerja yang berfokus pada pemenuhan persyaratan administratif, pengendalian standar mutu, laporan pemeriksaan pekerjaan, analisis kesenjangan dengan standar, kesesuaian laporan dengan standar, bergeser dari pengendali menjadi pendamping dan pembina. Di sini fungsinya menjadi orang yang mendorong. Jadi pengawas sekolah ini mendorong dan menggerakkan orang lain. Jadi fungsi penggerak itu juga melekat pada pengawas. Menggerakkan orang dan organisasi yang memberdayakan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat pergeseran atau transformasi peran pengawas sekolah ini ya, menjadi mendorong, menggerakkan orang dan organisasi yang memberdayakan. Jadi di sini upaya pemberdayaan kepala sekolah mencapai standar kinerja yang fokus pada peningkatan pembelajaran murid. Bapak bisa melihat nih bedanya seperti apa. Jadi kalau di sini adalah persyaratan administrasi, di sini lebih fokusnya pada pembelajaran murid. Jadi nanti tugas pengawas sekolah itu ukurannya adalah jika AN sekolah itu pembelajaran di sekolah itu meningkat, bukan lagi terpenuhi syarat administrasi. Jadi ini adalah pergeseran peran pengawas sekolah saat ini. Jadi fokus layanannya berubah menjadi murid, kemudian keluaran yang dihasilkan adalah dampak yang nampak itu bukan lagi apa, tapi pada murid itu apakah terlihat nampak perubahannya, dan asesmen awal juga dilakukan terhadap hasil belajar murid. Semuanya proses yang dilakukan itu hasil belajar murid dan peningkatan hasil belajar murid. Ini yang Bapak Ibu artinya tuh sebenarnya pengawas bagian dari ekosistem penting dalam Merdeka Belajar ini, bagian yang sangat penting karena dia akan memberdayakan pengawas kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah adalah ujung tombak satuan pendidikan itu, kepadanya kita berharap semua kebijakan itu berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, draft peraturan Dirjen tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi Merdeka Belajar ini rencananya berlaku bagi pengawas sekolah yang melaksanakan fungsi pengawasan pada satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka. Jadi bukan hanya di kurikulum merdeka saja, kita perluas fungsinya. Kemudian satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013 dan satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum darurat. Izin menyeruput. Jadi kalau pengen Bapak Ibu. Apa-apa Prof, santai aja Prof. Bapak Ibu siang sambil minum snacknya masing-masing di mejanya masing-masing dipersilakan, nggak usah ragu-ragu. Saya juga. Siap Prof, siap. Saya lanjutkan. Jadi di sini ada perubahan ya. Ini grafiknya tuh kira-kira sebentar lagi akan kami rilis, dan saat ini Bapak Ibu sudah kira-kira mengetahui garis besarnya, kira-kira itu perannya seperti apa begitu. Di dalam draft ini, kalau tadi Pak Ketua mengatakan bahwa sebenarnya itu seperti apa sih nanti, apa yang mesti kita lakukan gitu ya. Draft Dirjen ini dilengkapi dengan panduan kerja pengawas sekolah, instrumen-instrumen apa yang dipakai ketika dia melakukan perencanaan pendampingan, pelaksanaan penyusunan perencanaan buat kepala sekolah, bagaimana dia melaksanakan pendampingannya dan laporan. Jadi kita buatkan instrumennya sangat detail supaya membantu para pengawas sekolah dalam Merdeka Belajar saat ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, nah kegiatan pendampingan yang dimaksud pada pasal 3 tadi itu adanya pasal 3. Itu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip harus profesional, terencana dan strategis, bertahap dan mandiri, kolaboratif, asimetris ya, jadi kayak sekolah penggerak itu, kesetaraan dan berbasis evaluasi. Ada kata yang paling penting di sini berbasis evaluasi, bahwa evaluasi awal, asesmen awal itu dilakukan dari hasil belajar murid, bukan melihat bagaimana prestasi kepala sekolah dari hasil belajar murid. Kalau tadi Pak Koco mengatakan harus dari rapor sekolah, rapor satuan pendidikan itu adalah menjadi asesmen awal ketika pengawas sekolah melakukan pendampingan pada kepala sekolah. Peran pendampingan pengawas sekolah ini bertujuan untuk pertama di sini menciptakan budaya kolaborasi dengan kepala sekolah dan warga satuan pendidikan secara berkelanjutan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai arah kebijakan Merdeka Belajar. Mendorong satuan pendidikan agar memahami dan menggunakan panduan implementasi pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Jadi kalau misalnya saat ini Bapak Ibu bertugas dalam pengawasan di kurikulum darurat atau kurikulum 2013, di sini mendorong agar memahami dan menggunakan panduannya itu ada di dalam link PSKAP PSKAP ya. Di situ ada panduan P5, panduan perumusan ATP dan lain sebagainya. Jadi mendorong satuan pendidikan agar memahami dan menggunakan panduan. Artinya tuh ada durasi waktu sehingga sekolah tersebut secara sadar didampingi oleh pengawas sekolah bertransformasi di kurikulum Merdeka. Lalu melaksanakan kebijakan perencanaan berbasis data di rapor pendidikan dalam penyusunan rencana program kerja dan anggaran tiap satuan pendidikan. Jadi keahlian para pengawas sekolah membaca data di rapor itu menjadi sangat mutlak, karena nanti inilah yang dijadikan acuan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, menyusun rencana program kerja dan anggaran di tiap satuan pendidikan. Mendampingi kepala sekolah dalam melaksanakan program kerja. Jadi setelah tadi menyusun perencanaan berdasarkan data, maka tadi prinsipnya adalah berbasis data. Lalu di sini mendampingi kepala satuan pendidikan, kepala sekolah dalam melaksanakan program kerja satuan pendidikan dengan menggunakan pendekatan metode serta strategi umpan balik sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Di lampiran Perdirjen disebutkan, setelah Bapak Ibu melakukan pemetaan, metode apa yang cocok digunakan, strategi yang seperti apa, strategi umpan balik yang bagaimana, itu sudah ada rujukannya. Jadi setelah ini Pak Koco nanti setelah keluar Perdirjen harus ada semacam pertemuan lagi APSI ini untuk membahas dalam FGD kelompok-kelompok kecil kira-kira cara menggunakan panduan ini seperti apa. Saat ini belum diluncurkan ya, sedang dalam proses finalisasi. Kemudian membersamai kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan dan perencanaan pembelajaran sesuai profil satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Jadi ada kata di sini berpusat pada peserta didik. Jadi kita mulai benar-benar dalam implementasi Merdeka Belajar. Lalu memberikan umpan balik secara berkala kepada kepala sekolah berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan program. Jadi kalau tadi ada bagaimana menyusun rencananya, mendampingi menyusun rencananya, mendampingi pelaksanaannya, dan pada saat pelaksanaan itu memberikan refleksi hasil pelaksanaan program satuan pendidikan untuk memastikan peningkatan kualitas pembelajaran, lalu mendorong evaluasi implementasi pembelajaran guru dan kepala sekolah melalui proses refleksi atas keterlaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi mendorong evaluasi implementasi. Jadi ada mendorong kepala sekolah untuk memberdayakan komunitas belajar pada satuan pendidikan. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu data yang ada di kami belum semua sekolah ada kombel. Jikapun ada kombel belum dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Begitu ya. Jadi di sini mendorong kepala sekolah untuk memberdayakan kombel. Lalu memanfaatkan berbagai bentuk dukungan implementasi pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Paling sedikit melalui platform Merdeka Mengajar, webinar, helpdesk, mitra pembangunan. Jadi kita ada 6 dukungan. Ini pengawas sekolah mendampingi kepala sekolah memanfaatkan berbagai dukungan.
mendorong satuan pendidikan yang belum implementasikan kurikulum merdeka untuk menerapkan kurikulum merdeka. Kalau tidak salah itu ada di dalam lampiran itu ada durasi waktu, kira-kira kalau Bapak Ibu itu mengawasi sekolah di kurikulum apa, berapa lama durasi waktu dorongan yang Bapak Ibu lakukan sehingga sekolah tersebut bisa berubah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Karena di sini kurikulum merdeka itu implementasinya tergantung pada bagaimana kepala sekolah itu mendaftarkan sekolahnya mengikuti berpartisipasi atau ikut implementasi kurikulum merdeka. Nah, pendampingan yang ini sebenarnya 1 sampai 10 ini sifatnya pendampingan. Pendampingan dilaksanakan dalam siklus pendampingan dengan tahapan. Ini di dalam pekerja di Merdeka Belajar, pendampingan oleh pengawas sekolah nanti kurang. Hasil kerja pengawas sekolah juga dari 4 siklus ini. Diawali dari perencanaan pendampingan satuan pendidikan, pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan, pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan, dan pelaporan pendampingan. Pelaporan pendampingan digunakan sebagai bahan refleksi dalam menyusun perencanaan pendampingan berikutnya. Jadi siklus, kalau digambarkan siklusnya seperti ini. Jadi di sini perencanaan pendampingan dulu, kemudian kalau habis itu mendampingi kepala sekolah membuat perencanaan program, setelah itu mendampingi bagaimana perencanaan dilaksanakan dengan baik, dan kemudian pada akhirnya membuat pelaporan. Laporan ini adalah bentuk refleksi, bukan hanya sebagai laporan tertulis kerja, tapi refleksi dari satu siklus ini. Refleksi ini yang digunakan untuk bahan acuan perencanaan berikutnya dan seterusnya, refleksi terus menerus. Jadi ada 4 siklus ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau digambarkan revisi tugas pengawas itu jadi seperti ini. Jadi perencanaan pendampingan, nanti outputnya hasilnya adalah rencana pendampingan pengawas sekolah berbentuk dokumen. Selanjutnya pendampingan terhadap perencanaan program kerja satuan pendidikan, ini melakukan diskusi FGD dengan warga sekolah, kemudian mendampingi kepala sekolah menyusun rencana program. Output daripada siklus kedua ini adalah program kerja tiap satuan pendidikan atau RKAS. Selanjutnya dari dokumen RKAS ini lalu pendampingan terhadap pelaksanaan program kerja satuan pendidikan. Ini ada banyak metode pendampingan yang dapat dipilih. Jadi milihnya metode ini ya setelah kita melakukan evaluasi awal dulu gitu ya, menggunakan daftar pertanyaan yang sudah kita siapkan. Kemudian Bapak Ibu akan mengelompokkan nih kira-kira sekolah itu tuh di kuadran mana. Di kuadran itulah akan dipilih metode apa yang cocok. Makanya ada daftar tabel deskripsi metode. Kemudian melakukan diskusi berkala, kemudian memberikan umpan balik, juga tersedia tabel umpan balik. Nah, di tahap siklus 3 ini hasilnya adalah laporan berkala pelaksanaan program kerja satuan pendidikan dan pelaksanaan unjuk kerja kepala satuan pendidikan. Kemudian masuklah ke siklus keempat. Di sini ada pelaporan hasil pendampingan Satdik. Outputnya adalah laporan akhir pendampingan, dan ini adalah sebagai referensi data untuk menyusun perencanaan pendampingan berikutnya. Nah, apa yang dilakukan pada saat yang siklus keempat ini? Pengawas sekolah bersama menyusun laporan hasil pendampingan, melaporkan ke Dinas Pendidikan, dan mengunggah hasil karya refleksi. Jadi ini pengawas sekolah juga ada unggah hasil karya juga sekarang Bapak Ibu. Ini kira-kira Bapak Ibu tugas kepala pengawas itu jadi lebih berat dan dinamis. Jadi akan sangat berbeda ketika Bapak Ibu mengawasi 10 Satdik, itu akan ada dokumen yang berbeda, hasilnya 10 juga. Karena apa? Di sini kan pasti setiap satuan pendidikan punya karakteristik tersendiri dan hasil AN yang berbeda-beda yang dari satuan pendidikan tersebut. Dari siklus-siklus ini Bapak Ibu, kalau misalnya detailnya sih ada ya, tapi ini mungkin belum saya sampaikan. Ini contoh saja. Misalnya pada perencanaan pendampingan pada siklus 1 gitu ya. Pengawas sekolah dalam menjalankan perencanaan pendampingan terhadap satuan pendidikan paling sedikit, jadi bisa lebih, melakukan aktivitas, mengadakan sesi refleksi bersama kepala sekolah dampingan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada tabel ini guna mengetahui profil komitmen perubahan satuan pendidikan. Misalnya
pertanyaan pemantiknya, apa kelemahan kekuatan satuan pendidikan Anda, bagaimana Anda mengantisipasi kelemahan dan kekuatan tersebut, bagaimana Anda menyusun ya Pak, ya saya nanti join jam berapa? Jam 3 ya Pak, saya masih di forum webinar yang lain. Ya, ya. Sekitar jam berapa ya? Jam 3 begitu? Setengah 3 ya. Tekan kembali. Jadi ini ada contoh pertanyaan pemantik, itu bisa dikembangkan, dielaborasi, karena pertanyaan sifatnya terbuka begitu ya. Ini ada di dalam panduannya. Ini Bapak Ibu bisa mengelaborasi lebih jauh dengan menggunakan daftar pertanyaan ini. Tujuannya apa? Untuk menggali sebenarnya tingkat kesadaran kepala sekolah dalam melakukan refleksi itu seperti apa begini. Jadi keberhasilan satu program itu tergantung bagaimana seseorang itu mampu merefleksi diri. Jadi setiap kita melakukan satu tindakan, dia akan melihat sebenarnya apa yang sudah berjalan baik, apa yang belum berjalan baik, apa yang bisa kami dilakukan untuk yang melihat yang belum berjalan baik. Sehingga tingkat kesadaran untuk refleksi diri ini akan kita lihat dengan pertanyaan pemantik, dan juga menggali tingkat kapasitas kepala sekolah dalam memimpin perubahan. Setelah itu, berdasarkan hasil refleksi yang tadi ya, dengan pertanyaan pemantik tadi, maka pengawas sekolah lalu melakukan analisis tingkat kesadaran. Melakukan refleksi ada dua hal yang ingin kita gali, dan tingkat kapasitas memimpin perubahan dengan mengacu pada tabel indikator di sini. Jadi nanti tingkat kesadaran itu dengan hasil refleksi yang Bapak Ibu lakukan akan terkelompok tingkatnya itu menjadi kepala sekolah itu tingkat kesadaran refleksinya itu berkembang atau berdaya. Berkembang itu jika kepala sekolah belum mengakui atau mengakui kelemahan satuan pendidikan sebatas sarana prasarana, atau belum mengetahui atau sudah mengetahui kekuatan satuan pendidik tapi belum bisa mengoptimalkan. Jika berdaya, jadi itu bagaimana Bapak Ibu bisa mengelompokkan? Ya tergantung pada bagaimana Bapak Ibu kecerdasan seorang pengawas memahami, menggali pertanyaan sehingga dia bisa menganalisa, melakukan analisa yang mendalam sehingga dia bisa mengelompokkannya. Oh, ternyata dia adalah berdaya jika kepala sekolah mengakui kelemahan apa adanya dan menjelaskan dampaknya pada kualitas pembelajaran. Jadi bukan berarti kalau sekolahnya bagus dia itu berkembang. Sekolahnya bagus tapi kepala sekolah tidak, atau kepala sekolahnya bagus tapi dia tidak mampu mengetahui atau tidak berani jujur mengetahui kelemahannya. Dan kepala sekolah mengetahui dan menunjukkan keinginan yang mengoptimalkan kekuatan satuan pendidikannya. Jadi ada dua. Lalu Bapak Ibu selanjutnya ada dua indikator dengan pertanyaan pemantik tadi. Kalau di sini berkembang dan berdaya, maka di dalam kapasitas memimpin perubahan, maka kepala sekolah dengan pertanyaan refleksi tadi akan dapat terkelompok ke dalam tiga: rendah, sedang, tinggi. Jadi kapasitasnya itu rendah sebenarnya. Rendah itu jika apa? Dia melakukan program kegiatan seperti biasanya dalam 3 tahun terakhir. Ya begitu-begitu aja. Ada rencana dilaksanakan terus tanpa inovasi. Belum mampu menjelaskan perubahan berdasarkan perencanaan berbasis data. Rapor itu dia belum tahu bagaimana menjelaskan. Sedang jika dia melakukan perubahan kegiatan program dalam 3 tahun terakhir tapi belum efektif atau mampu menjelaskan perubahan berdasarkan perencanaan berbasis data. Tinggi jika melakukan perubahan kegiatan dalam 3 tahun terakhir yang berdampak. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nih dampaknya itu seperti apa. Mampu menjelaskan dan mencoba perubahan berdasarkan perencanaan berbasis data. Jadi Bapak Ibu, tugasnya sekarang menjadi lebih berat pengawas sekolah ini. Ya kan Bapak Ibu? Karena apa? Bapak Ibu bisa melihat nih, tugasnya sekarang bisa melakukan identifikasi, pengelompokan dan apa ya, dan ini tidaklah mudah Bapak Ibu ya. Karena apa? Sebentar. Karena di sini apa yang Bapak Ibu lakukan menjustifikasi dan memberikan rapot kepala sekolah ini itu berdasarkan analisa dan data. Kalau
pengawas sekolah sendiri belum mampu menggali pertanyaan, belum benar-benar memahami rapor, belum benar-benar memahami apa itu refleksi, belum benar memahami apa itu inovasi, mana mungkin kita bisa memberikan pengelompokan ini pada kepala sekolah. Jadi dia adalah setingkat lebih tinggi dari kepala sekolah itu sendiri, begitu pemahamannya. Gitu. Setelah mengetahui tadi ada 2 profil komitmen perubahan dan mengetahui kesadaran melakukan refleksi, begitu ya, maka ada matriks nih Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita masukkan ke dalam matriks, jika kepala sekolah itu berkembang tapi kapasitas memimpin perubahannya rendah, maka dia disebut penyemai perubahan. Jika dia kapasitasnya berkembang, dia kapasitasnya tinggi memimpin perubahan, pemicu perubahan. Jika dia berdaya, yang bawah ya, tadi yang bagus kan yang berdaya, dia berdaya, kapasitas memimpin perubahannya tinggi, maka dia perubahan berkelanjutan. Itu adalah matriks pendekatan pendampingan. Tadi di slide awal kan ada pilih metode-metode matriks pendekatan, metode pendampingan. Ini bisa kita lakukan jika kita sudah bisa melakukan refleksi awal dalam perencanaan pendampingan nanti. Nah, setelah ketahuan ini Bapak Ibu, kita punya matriks ini, si kepala sekolah SMP 1 ternyata dia orang yang berdaya, tapi kapasitas memimpinnya itu rendah, maka dia perubahannya segera gitu. Nah, perubahan segera itu bagaimana? Itu ada dalam panduan Bapak Ibu. Tadi belum saya tuliskan di dalam paparan ini. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan perencanaan pendampingan, baru kita melakukan pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Nah, di dalam siklus kedua, tentu kita pertama sudah mengetahui nih kondisi kepala sekolah yang akan didampingi. Maka pada siklus ini, pengawas sekolah dalam menjalankan pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan dapat melakukan aktivitas paling sedikit, melakukan refleksi bersama kepala sekolah untuk mendalami kondisi satuan pendidikan, menggali akar masalah, serta area yang memerlukan pembenahan, mendiskusikan rekomendasi prioritas pada rapor pendidikan dengan mengikuti panduan dalam tabel. Jadi apa yang harus dilakukan, ada juga panduannya Bapak Ibu. Bagaimana melibatkan warga satuan pendidikan guna mendalami, memperkaya temuan informasi dari hasil refleksi, mendampingi masing-masing kepala sekolah dalam menyusun rencana program kerja dan anggaran, menginformasikan dokumen luaran rencana kerja satuan pendidikan dampingan yang telah disusun bersama dengan kepala sekolah dan dinas pendidikan. Dari sini, dari dokumen ini yang melaksanakan pendampingan ini, sebenarnya Bapak Ibu ada dokumennya apa yang harus dilakukan di masing siklus ini. Misalnya semua kita siapkan dokumennya, lalu kita masuk ke pendampingan terhadap pelaksanaan program. Pengawas sekolah dalam menjalankan pendampingan terhadap pelaksanaan program dapat melakukan aktivitas. Nah, aktivitasnya itu apa misalnya? Aktivitas yang dapat dilakukan bisa di sini. Nah, di sini apakah kelihatan ya di sana? Tulisan Word apa PPT? Terlihat Bu, terlihat. Word ya. Terlihat Prof. Ya. Ini maksudnya nih sebenarnya ada dokumen-dokumen seperti ini, misalnya strategi umpan baliknya seperti apa. Kemudian jika nanti Bapak Ibu ketemu yang tadi yang saya sebut, misalnya di sini kan sih kalau saya metode pendampingan misalnya ini ada saran dan contoh, ada prosesnya, misalnya dia di sini tadi panduan diskusinya juga kita siapkan. Lalu di sini tadi kalau misalnya perubahan berangsur, misalnya perubahan segera, tadi kan ada tabel ya. Deskripsinya melakukan perubahan segera dalam meningkatkan kapasitas untuk melakukan perubahan. Tujuannya apa? Prosesnya bagaimana? Kemudian lingkupnya seperti apa? Luaran yang diharapkan seperti apa? Kalau kemudian tadi di dalam matriks tadi dia pemicu perubahan yang paling pojok, maka membangun kesadaran tentang perubahan berkelanjutan, membangun percakapan, menggerakkan bersama kepala sekolah dan lain sebagainya. Begitu juga di sini ketika kita sudah ketemu si kepala sekolah ada di mana, maka di sini ada dokumen pendampingan itu misalnya apa? Ini ada diskusi. Tadi kan diawali dari diskusi.
ada apa saja yang disiapkan, daftar pertanyaan apa saja yang bisa Bapak Ibu pilih dan gunakan. Kemudian ini membantu para kepala sekolah benar-benar dalam implementasi Merdeka Belajar ini terbantu begitu ya dalam tugas-tugasnya. Kemudian dan seterusnya nih Bapak Ibu, banyak sekali yang dokumen yang bisa Bapak Ibu pilih, tapi kurang lebih seperti itu. Ini menjalankan pendampingan ada stepnya apa yang harus dilakukan. Begitu juga pada saat pelaporan. Jadi pelaporan itu dokumennya bagaimana, seperti apa dalam menjalankan pelaporan pendampingan. Kegiatan apa paling sedikit yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah dalam saat melakukan pelaporan, sebagaimana dokumen paparan saya yang di halaman yang depan tadi. Lalu kalau di dalam tadi ya, di dalam dokumen awal tadi, pengawas sekolah juga bagi yang mendampingi sekolah implementasi kurikulum merdeka, begitu ya. Karena di sini sudah 82% satuan pendidikan kita yang implementasi kurikulum merdeka, pendidikan formal, maka sebagian besar pengawas yang ada di Zoom meeting ini pasti mendampingi sekolah-sekolah yang implementasi kurikulum merdeka. Salah satunya adalah mendorong kepala sekolah untuk menggunakan strategi implementasi ini. Misalnya bagaimana kepala sekolah mendorong kepala sekolah dan warga sekolah menggunakan PMM. Ya, artinya kepala pengawasnya juga harus kafah dulu di PMM. Kemudian mendorong pengawas sekolah untuk kepala sekolah dan warga sekolah untuk mengikuti webinar-webinar yang diselenggarakan oleh UPT. Kemudian mendorong penggunaan komunitas belajar secara efektif baik dalam sekolah, antar sekolah maupun daring. Kemudian berperan aktif bagi narasumber berbagi praktek baik. Kemudian mendorong kolaborasi dengan mitra pembangunan dan menggunakan helpdesk jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Di sini ada peran pengawas sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka, misalnya ketika di sekolah itu dia di mandiri mana, belajar, berubah atau berbagi, bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh pengawas sekolah ketika mendorong sekolah-sekolah tersebut. Misalnya kalau dia di mandiri berbagi di dalam komunitas belajar, maka apa yang dilakukan oleh pengawas adalah mendorong sekolah untuk mendampingi dan berbagi praktek baik komunitas belajar ke sekolah lain. Apakah ini sudah gitu ya? Sedangkan jika mandiri belajar berubah, mendorong bagaimana Kombel itu bisa menjadi referensi tempat belajar bersama para warga sekolah ketika mereka menemukan masalah-masalah pembelajaran yang sama. Lalu di dalam PMM misalnya, apa yang bisa dilakukan oleh pengawas sekolah? Tentu mendorong penggunaan PMM untuk semua guru dan KS. Memastikan PMM menjadi sumber belajar. Nah, jadi apakah memastikan berarti kan Bapak Ibu mengidentifikasi dulu data di sekolah itu bagaimana guru dan kepala sekolah sudah menggunakan PMM. Mendorong semua guru dan KS menonton atau mengikuti seri webinar. Artinya berarti harus punya data. Apakah webinar itu juga diikuti dengan baik? Mendorong sekolah untuk mengundang NS. Kira-kira sekolah apakah sudah melakukan aktivitas dengan mengundang NS dan seterusnya. Artinya sebenarnya kalau dilihat dari strategi implementasi ini, banyak sekali tugas pengawas sekolah yang berbasis data yang harus dilakukan, bukan hanya sekedar tugas administrasi. Nah, ini dalam memberikan dukungan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Dukungan pengawas disesuaikan dengan kesiapan satuan pendidikan. Jadi kita tidak bisa mengacu pada satu dokumen mutu yang harus dicapai, tetapi harus dilihat apakah satuan pendidikan itu sudah siap atau belum. Dalam diskusi perlu ditanyakan target dan rencana implementasi. Ini rujukannya sudah ada. Dalam implementasi setiap pendidik dan atau satuan pendidik dapat beragam. Karena tadi yang saya sebut dokumen atau kepala satuan pendidikan itu sangat berbeda, sangat beragam. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang dipilih sebagai pertanyaan pemantik untuk mendampingi satuan pendidikan. Ini peran pengawas dalam ekosistem IKM dengan pemangku kepentingan kira-kira seperti apa? Ini sebenarnya yang merah adalah pendampingan, yang merah tua adalah koordinasi, yang biru adalah fintech cara belajar, sosialisasi dan fintech hubungan parsial dan belajar bersama. Jadi contoh yang warna kuning ini berarti pengawas sekolah belajar bersama dengan komunitas belajar. Yang warna merah ini berarti di sini pendampingan UPT, Kedinas, Satuan Pendidikan dan seterusnya. Ini Bapak Ibu peran pengawas bagi pemangku kepentingan dalam implementasi kurikulum merdeka. Misalnya
peran pengawas bagi dengan dinas pendidikan itu seperti apa. Lalu peran pengawas di dalam kombel itu, komunitas belajar itu seperti apa. Dan peran pengawas dengan mitra pembangunan itu seperti apa. Misalnya dengan mitra pembangunan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan mitra pembangunan, mewakili bersama dinas pendidikan, menyelaraskan kebutuhan sekolah terkait dengan IKM dan misi mitra pembangunan. Bapak Ibu, kurang lebih itu. Kalau kita lihat sih berat banget ya tugas pengawas saat ini. Semua adalah analisa dan berbasis data. Jadi Bapak Ibu, kalau mau menjadi pengawas yang ideal, itu yang pertama adalah selangkah depan para kepala sekolah, selangkah di depan. Jadi kalau rapor, dia harus lebih dulu tahu rapor. Kalau dia bicara tentang kurikulum merdeka, dia harus lebih tahu dulu kurikulum merdeka. Bahkan dia menjadi analisa, karena dia fungsinya pendamping, menganalisa kepala sekolahnya itu seperti apa. Bayangkan kalau Bapak Ibu sekarang mendampingi 30 satuan pendidikan, 30 kali analisa, dan 30 kali melakukan pendampingan. Dan itu satu kepala sekolah dengan yang lainnya berbeda. Oleh karena itu kami sangat mendorong tugas pengawas sekolah ini nanti bisa tidak sepadat sekarang gitu ya, sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian Bu Rini dan Pak Agus Sukoco secara singkat materi saya, tapi ini masih digodok di oven, belum respondi. belum keluar, belum ada nomornya perdirjen ini. Tapi saya bocorkan kira-kira ke depan seperti inilah peran pengawas yang coba kami tuangkan dalam perdirjen supaya Bapak Ibu pengawas itu punya rujukan nih bekerjanya itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, luar biasa Prof, informasi atau bocoran yang lebih dulu kita terima begitu Pak Agus ya. Alhamdulillah nih di webinar APSI kekinian kita lebih dulu selangkah lebih maju kata Prof tadi. Seperti biasa penyampaian Prof begitu jelas, lengkap, walaupun singkat namun tetap bermakna. Namun izin Prof, ini sepertinya banyak sekali teman-teman yang raise hand ataupun ingin bertanya. Apakah masih ada waktu Prof? Boleh, silakan. Boleh, baik, terima kasih. Saya ambil dari chatroom dulu satu atau dua, baru nanti saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang raise hand. Ada pertanyaan Prof dari Pak Abdul Basit. Beliau mengatakan kapan pengawas mulai melaksanakan peran yang baru sesuai dengan regulasi terbaru ini, begitu Prof? Begitu Permendikbudnya Perdirjen keluar langsung. Sebenarnya saat ini itu sebenarnya secara tidak langsung pengawas sudah harus melakukan peran tersebut. Makanya itu Pak Ketua, ya. Ini tuh jika nanti Perdirjennya keluar, segera saya hubungi Pak Koco. Siap. Ngobrol FGD aja secara daring. Karena ini menurut saya tidak mudah begitu ya, tugas pengawas sekarang tidak mudah, rumit dan sangat berat, memerlukan analytical thinking yang tinggi gitu ya. Pemahaman terkait dengan rapor, terkait dengan platform, terkait dengan kurikulum merdeka, bukannya selangkah, 5-10 langkah di depan. Ya, 10 langkah di depan harusnya Prof ya. Betul, makanya jadi kalau pandangan pengawas sekolah dulu kan pernah ya, saya dalam webinar kekinian itu dianggap kok peran pengawas sekolah dihilangkan. Ini keliru besar. Sekarang kami sangat berharap pada pengawas. Jadi Pak Menteri selalu mengatakan begini, kalau di awal kita fokus kepala sekolah, kayaknya ini kepala pengawas deh yang kita fokus. Karena kalau kita kepala sekolah itu hanya satu satuan pendidikan, tapi kalau kita menggerakkan kepala pengawas sekolah 1 banding bisa 20, banding 30. Jadi kalau kita mau gerakan ini lebih masif ke pengawas, itu Pak Menteri mengatakan demikian. Jadi ini sebenarnya Perdirjen ini itu kita buat hasil diskusinya supaya ada arah buat pengawas sekolah itu. Kira-kira itu di Merdeka Belajar itu kerjanya itu seperti apa gitu loh Pak Koco, supaya teman-teman pengawas punya gambaran nih, saya mesti apa dan tagihannya akan seperti apa. Nanti itu tagihannya akan menyesuaikan Pak, tagihan kerjanya pengawas juga akan menyesuaikan. Baik, yes, setuju Prof.
Makanya tadi Prof menyampaikan bahwa pada prinsipnya sebenarnya pengawas sekolah tuh yang mampu mendorong, menggerakkan, memberdayakan kepala sekolah agar mencapai standar kinerjanya. Begitu Prof ya. Baik Bapak Ibu, mohon singkat pertanyaannya. Kami silahkan lebih dulu kepada Pak Guntata Sioni. Disilakan Bapak, dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Saya Guntata Sioni Bungaya, pengawas Dikmi Provinsi Sulawesi Tenggara. Di awal tadi Pak Ibu Prof mengomentari tentang Permenpan nomor 1 tahun 2020 tentang penyerahan jabatan fungsional ASN. Ini Prof mohon penjelasan tentang jabatan fungsional ASN pengawas sekolah yang Jamfung utama Prof, karena kemarin kami konsultasi di Menpal yang untuk Jamfung utama itu sementara dipending dulu Prof. Bagaimana solusinya? Kami yang keluar itu hanya yang muda dan madya untuk formasi Jamfung untuk fungsional utama. Mohon penjelasan Ibu Prof tentang kaitannya dengan nasib pengawas ini setelah uji kompetensi akan keluar sertifikasi dan menuju ke rekomendasi dari Mendistek untuk menuju formasi di Menpan untuk jabatan fungsional utama Prof. Kami yang keluar kemarin hanya muda dan madya, utamanya tidak keluar Prof. Itu singkat saja dari saya. Ya. Terima kasih, saya kembali. Jadi kalau untuk seperti yang tadi di awal saya sebut bahwa saat ini penyederhanaan Jafung itu sedang berdinamika gitu ya Pak, karena kemarin itu supaya bisa sampai utama, maka kita berpikir apakah pengawas ini menjadi tugas tambahan, bukan JF sendiri gitu ya. Itu pernah terpikir supaya tetap sampai ke utama gitu. Kalau guru kan bisa utama gitu ya. Karena pengawas itu ternyata utama sampai madya begitu. Lalu kita berpikir apakah dimasukkan menjadi JF guru saja, terus nanti mendapatkan tugas sebagai seperti kepala sekolah sekarang, guru yang mendapat tugas tambahan atau tugas sebagai kepala sekolah, bukan sebagai JF tersendiri begitu. Tetapi sehingga itu pernah terpikir. Jadi kita dinamis supaya sebenarnya itu kita tetap memberikan ruang kepada pengawas itu tetap ke utama gitu. Tapi rupanya setelah kita lakukan mapping tugasnya 5M untuk guru itu nggak beda dengan tugas pengawas. Tugas pengawas itu ternyata beda sekali dengan tidak bisa mereka harus mendapat, kalau mereka masih guru berarti harus tetap mengajar, kemudian harus tetap mengajar sekian jam tertentu, dan satuan tugasnya tugas kantornya itu di sekolah, bukan di dinas. Nah ini berbeda dengan saat ini sebagai pembantu dinas untuk menjalankan fungsi-fungsi yang tadi saya sebut, sehingga namanya tetap pengawas, dan apakah nanti bisa menjadi keutama atau tidak ya nanti ini masih dalam pembahasan Pak, karena ini terkait dengan Permenpan yang baru itu sebenarnya penyederhanaan JF. Tapi di rapat kami terakhir itu namanya masih tetap pengawas dan usul namanya menjadi pendamping satuan pendidikan. Tapi kita belum tahu, tapi yang pasti pengawas itu, fungsi kepengawasan itu masih kita butuhkan dan bahkan sangat kita butuhkan, makanya keluarlah Permendikbud ini. Masih ada harapan Prof untuk fungsi utama Prof. Ya. Kami kemarin sedikit masih belum mendapat rekomendasi dari pimpinan Menpan. Belum Pak, itu karena di apa itu masih dalam pembahasan dinamis terus. Demikian Pak Gutanta. Iya, baik. Kemudian saya masih memberi kesempatan kepada Bu Imas Masitoh. Disilahkan Ibu, dari mana? Terima kasih Ibu Rini yang telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya perkenalkan Ibu Profesor, saya Imas Masitoh, pengawas dari Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Ibu. Terima kasih pada Profesor yang telah memberikan kesempatan. Ini mungkin izin melaporkan ya Bu. Saya ini tahun pertama Bu melaksanakan tugas sebagai pengawas. Saya berasal dari guru. Waktu itu regulasinya belum ada ke guru penggerak ya Bu. Jadi kita masih mengikuti yang diklat 3 bulan. Tapi alhamdulillah setelah masuk ke lapangan kita bisa mengikuti
dan melaporkan yang sekarang kegiatan untuk pendampingan IKM sedang dilaksanakan adanya kegiatan IHP ke tiap sekolah. Kebetulan saya sebagai pengawas ini tempatnya sangat jauh, jadi sesuai dengan geografis, jadi kita sesuaikan lagi IHT yang kita berikan. Itu izin melaporkan ya Bu, mudah-mudahan nanti bisa kedepannya lebih baik. Terus saya untuk masuk ke guru-guru dalam pelaksanaan PMM ya Bu, selama 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan yang kebelakang kita memotivasi guru-guru untuk melaksanakan aksi nyata. Ternyata itu susah sekali Bu, karena ya kebetulan IT-nya juga mungkin kurang memadai, sinyal juga. Tapi akhirnya kami sebagai pengawas mencoba masuk ke aksi nyata. Dan alhamdulillah saya sudah mempunyai sertifikat 3 dan ada tanda tangan Ibu Profesor. Terima kasih Profesor, saya sangat bangga sekali mempunyai sertifikat tersebut dan saya bisa memotivasi ke teman-teman di sekolah. Tapi yang jadi pertanyaan dari aksi nyata itu, aktornya itu kita tidak dilibatkan Bu, pengawas tidak ada ya Pak Ketua, kita hanya sebagai pemantau saja yang ada aktor, karena kan Bapak, Ibu guru dan siswa. Jadi apakah itu nanti kita ke depannya akan seperti apa, di bawahnya di sana ditempatkan seperti apa gitu. Apakah kita bisa masuk nanti ke deskripsinya yang di aksi nyata itu, karena saya 3 Bu, tapi saya masih semangat ke depannya insya Allah supaya teman-teman juga semangat. Jadi dari kita dulu akhirnya harus kita mulai. Mohon doanya ya Bu, mudah-mudahan bisa melaksanakan dan bisa membawa teman-teman semua. Ya Bu, mungkin itu pertanyaannya. Ya, baik. Disilakan Prof. Jadi tadi pertanyaannya secara garis besar, kalau untuk teknis di PMM Prof, iya PMM. Katanya Bu, yang aktornya itu kan kita belum masuk Bu, pengawas tidak ada. Yang ada dan guru juga siswa gitu Bu. Di PMM itu pengawas masih lainnya gitu Prof. Ya sepertinya ini karena di Perdirjen ini pengawas harus di ini PMM ini lagi diupayakan untuk bisa sebagai aktor, salah satu aktor. Ya, betul. Semangat Bu. Seiring dengan tugas yang baru ini tadi. Iya. Demikian ya Bu Irmas. Iya. Prof izin saya mengambil dari chatroom ini karena terkait dengan Kemenak ini kelihatannya Prof. Mohon tanya dari Kemenak yang sampai saat ini masih ada pengawas mapel PAI, bagaimana ke depan? Apa dalam peraturan Dirjen itu sudah ada pasal yang melebur untuk semua pengawas? Hanya ada satu, yaitu pengawas satuan pendidikan untuk PAI nih Kemenak. Ya. Jadi nanti itu namanya bukan pengawas mata pelajaran, tetapi namanya pengawas satuan pendidikan, dan juga tidak ada lagi pengawas antar jenjang. Jadi arah ke depan itu pengawas tuh bisa dari jenjang apapun. Karena TUSI yang tadi yang saya jelaskan tadi tidak ada kaitannya dengan jenjang ke TK, ke SMP-an, ke SMA-an gitu ya. Jadi arah ke depan kita itu pengawas satuan pendidikan, dan satuan pendidikan itu tidak kelompok ke jenjang TK, SD, SMP, SMA Bu. Tadi tugasnya kan mengidentifikasi kepala sekolah, mendampingi perencanaan, melihat rapot. Jadi sekarang ini lintas jenjang Pak. Iya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Jadi seperti asesor akreditasi kan begitu juga Prof ya, tidak ada perpisahan jenjang. Baik, terima kasih Prof. Kemudian Bapak atau Ibu ini ya, Nadiur Turliksi, silahkan Bapak, Ibu, mohon buka kameranya. Atau tidak ada, kami langsung beri kesempatan Ibu ya, Ibu Albertina. Silahkan Ibu. Belum merespon juga, silahkan Pak Samsul. Pak Samsul Arif, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin Bu Profesor dan Pak Ketua. Alhamdulillah kalau lihat dari draft ini tugasnya memang disampaikan Pak Bu Profesor tadi lumayan berat ya. Yang pertama begini Bapak, kalau tidak salah untuk buku kinerja yang dulu terbit tahun 2007 itu memang mengalami transformasi dengan perubahan tahun 2017 kalau tidak salah. Sekarang ada lagi seiring transformasi teknologi dan kurikulum. Nah,
Sebelum saya bertanya yang soal masalah ini, saya menyampaikan kebetulan kami dari dari pengawas Kementerian Agama, Prof. Tentunya nanti draft ini kalau kemudian tidak dikolaborasi dengan Kementerian Agama dan tidak terbit PMA, tentunya nanti tidak berimplikasi kepada mindset dari tupoksi pengawas yang ada di madrasah atau di Kementerian Agama. Pertanyaannya pertama, apakah ini nanti juga akan dikolaborasi atau disosialisasikan di Kementerian Agama yang notabene tiap kabupaten itu minimal ada 65 pengawas. Kalau dihitung-hitung di seluruh Indonesia sudah ratusan. Nah, itu sehingga mohon nanti ini memang nanti arahnya nanti ke sana sehingga draft ini nanti akan berlaku seluruh pengawas yang ada di Indonesia baik di Kementerian Agama maupun Kemendikbud. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, kalau mengamati dari apa yang disampaikan Profesor tentang skema transformasi peran pengawas sekolah tadi, kalau dulu bernama pengendali yang saat ini istilahnya sebagai pendamping dan salah satu dari, kalau melihat dari apa itu, dari antara yang lama dengan yang baru dan sebagainya, itu lebih mengarah pada tupoksi dari guru itu sendiri. Jadi seakan-akan batasan tugas pokok pengawas dengan guru itu beda tipis. Nah, apakah nanti di dalam pelaksanaannya ini nanti tidak tumpang tindih dengan guru binaan kita? Salah satunya adalah tadi pengendalian standar mutu, fokusnya untuk pengawas berikutnya adalah sebagai pembelajaran murid dan sebagainya. Mohon ini dijelaskan, pertanyaan kedua ini dijelaskan lebih detail sehingga kita tahu sebenarnya apa dari poin yang dapat kita ambil sebagai pengawas kita di dalam pelaksanaannya nanti. Demikian, Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan, Prof. Ya, jadi kalau ini ya Pak ya, kalau untuk dengan Kemenak apakah nanti ke depan akan ya tentunya. Jadi tapi saat ini Perkijian ini lingkupnya untuk Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Saya berharap nanti dengan GTK Kemenak kita akan berkolaborasi selanjutnya. Selalu memang kami satu paket ya untuk dengan Kemenak. Kemudian terkait dengan tugasnya, dengan adanya Perkijian ini sangat jelas apa saja tugasnya yang membedakan dengan tugas guru 5F. Karena beda itulah makanya ketika kami punya diskusi, sudahlah kita gabung jadi satu JF. Mereka tahu semuanya guru. Supaya pengawas itu tidak bisa diisi dari selain guru, gitu kan. Kita gabung aja namanya JF guru. Semuanya jadi satu guru. Nanti guru diberi tugas sebagai pamong, guru diberi tugas sebagai pengawas, guru diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan. Tapi setelah kita identifikasi beda tugasnya, sehingga Perkijian tadi menunjukkan apa saja tugasnya yang sangat membedakan tugas seorang pengawas dengan guru. Jadi sekarang ini pengawasnya ini ngobrolnya dengan kepala sekolah dan satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan dan ekosistem warga sekolah, tidak lagi masuk kelas gitu ya, tapi lebih kepada decision makernya kepada kepala sekolahnya supaya lebih ringan. Jadi tidak lagi menilai guru kelas, tapi memberdayakan kepala sekolah untuk menjalankan fungsi. Dan tagihannya itu berat banget, Bu. Tagihannya itu bukan kepala sekolah melaksanakan tugas, tapi rapornya meningkat. Jadi nanti rapornya pengawas di rapor pendidikan itu tadi. Jadi tugasnya sangat berat. Oleh karena itu sekali lagi, jika ini sudah, maka bimtek semacam ini itu bisa dilakukan dengan skop kecil, Pak Poco. Misalnya region mana itu kumpulin. Kalau kita sekarang ini kan baru kayak webinar ya, itu bisa satu orang seperti saat ini. Tapi nanti ketika kita bahas TUSI itu, kayaknya kita perlu kelompok-kelompok kecil. Kalau perlu nanti ada yang ditunjuk dulu, kita ngobrol dengan timnya Pak Praptono di KSPS. Nanti akan diedukasi supaya teman-teman bisa menjalankan tugas dengan baik. Ya, Prof. Terima kasih. Ini kayaknya. Ya. Oh ya, baik Prof. Terima kasih banyak, luar biasa pencerahannya, ilmunya dan semangat. Ini Pak Agus bocorannya sehingga kita siap-siap begitu untuk
tarik ke Iya. belakang untuk loncat ke depan lebih jauh. Iya. Terima kasih banyak Prof, sehat selalu dan Terima kasih, salam. Prof. Ya, Selalu. segera kita tindak lanjuti, Prof. Nanti, Prof. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Koco, Bu Rini, Bapak Ibu pengawas yang saya banggakan. Jadi kalau ngomong pengawas itu pasti bagian dari tubuh saya ya, karena sebelumnya para pengawas itu pasti tanda tangan sertifikatnya saya semuanya. Betul Prof, betul. Dalam setiap perjuangan pembahasan itu, ini adalah salah satu yang mesti diperjuangkan gitu ya, karena saya ingat betul bagaimana prosesnya di LPPKS itu sampai nambah PS. Itu tidak mudah ya, bahwa pengawas sekolah punya wadah, punya rumah berteduh, supaya ada tempat mereka pembinaan apa ya, tugas fungsi seperti saat ini itu ada tempatnya. Seperti yang saat ini Bapak Ibu, sebenarnya nanti kita punya direktorat khusus KSPS TK itu yang akan menyampaikan draft pertijen ini kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi karena Pak Koco minta saya untuk ngomongin sebenarnya tugas pengawas sekarang itu seperti apa sih ya, saya kasih bocoran dulu, meskipun itu mungkin belum final ya, karena akan terbentuk disesuaikan dalam rapat-rapat antar pimpinan. Tapi kemarin sudah disepakati kurang lebih seperti itu, dan dari pembahasan kami sangat berharap pada pengawas sekolah yang jumlahnya tidak besar ini dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan yang ada, itu untuk bisa mengakselerasi kebijakan Merdeka Belajar ini. Sehingga kalau ada istilah pengawas sekolah itu bagian tidak penting, kami ingin merubah mindset itu, bahwa pengawas sekolah adalah ujung tombaknya. Karena dia harus 5-10 langkah di depan para kepala sekolah dan guru terkait dengan semua kebijakan Merdeka Belajar. Saya mohon maaf Pak Koco tidak bisa tuntas, karena pukul 14.30 harus bergabung di forum lain, Asosiasi Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia, yang ingin mendapatkan pencerahan terkait peran sejarah dalam kurikulum Merdeka. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih, Izin Prof. satu pantun untuk Prof sedikit. Silakan. Hujan turun sangat lebat, enaknya minum jahe serbat. Cakep. Prof Nunu memang hebat, materinya sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih, Prof. Ya, saya senang dengan semangatnya itu. Jadi kita ikut bersemangat Prof. Iya, luar Salam biasa, sehat dan salam sukses selalu untuk Prof. Sukses, Prof. Ya. Terima kasih. Banyak. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, kelihatannya kita tarik nafas dulu ya Pak Agus ya. Tarik Iya. nafas dulu.